saya memperkenalkan diri. Nama saya Girshan Ahmad SPD. Saya mengajar di SMK Pagidaya 2 Jakarta Selatan untuk kompetensi keahlian multimedia. Bapak, Ibu, teman guru yang saya hormati, dalam pendidikan yang akan saya sampaikan ini adalah kita akan berbicara mengenai pendidikan keterampilan atau yang disebut dengan PKH. PKH ini, Bapak Ibu, berbeda dari mata pelajaran lainnya. Apa sih yang membedakannya? Pertama, PKH ini banyak berdiskusi dan menyenangkan. Itu yang pertama. Kedua, PKH ini mengharuskan siswa-siswi menyenangi dan menggemari sejarah Indonesia. Dan yang ketiga, PKH ini membahas kehidupan dan isu-isu yang terjadi sehari-hari di lingkungan siswa-siswi kita. Dan yang keempat, PKH tidak ada pertanyaan yang bodoh atau jawaban yang salah. Demikian Bapak Ibu pengantar kita dalam materi pendidikan keterampilan hidup. Yang selanjutnya ini saya sampaikan adalah dalam menyampaikan materi PKH ini, guru akan membekali siswa-siswi akan 3 keterampilan yang utama. Apa itu? Yang pertama adalah keterampilan akademik. Adalah sebuah keterampilan dalam memahami konsep-konsep mengenai matematika, sains, atau literasi. Yang kedua adalah keterampilan penghidupan. Keterampilan menguasai tugas-tugas praktis seperti pertukangan, pertanian, ataupun teknologi informasi. Dan yang ketiga ada keterampilan hidup. Nah, Bapak Ibu, keterampilan hidup ini ada sangat penting karena kita akan memahami diri kita sendiri, orang lain, dan tempat di mana kita dan para siswa-siswi kita hidup. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai modul PKH ini. Pertama-tama, saya coba merenungi ketika mengikuti pendidikan diklat dari Kemdikbud ini, apa sih orientasi dari pendidikan keterampilan hidup ini kepada siswa-siswi kita, dan apa manfaatnya? Kalau kita renungi bersama, pendidikan ini lebih ke arah bimbingan konseling, di mana selama ini bimbingan konseling kita hanya menelusuri 2 hal penting kalau saya lihat, yaitu memahami bakat siswa-siswi, kedua menelusuri arah bakat siswa-siswi kita ke dunia kerja saat mereka telah lulus. Ternyata pendidikan keterampilan hidup ini lebih luas dari itu, Bapak Ibu. Dia lebih kepada bagaimana siswa-siswi kita memahami tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan juga apa yang terjadi di luar dirinya. Ada dalam PKH ini 5 keterampilan pokok yang harus dipahami dalam menyampaikan modul tersebut pada siswa-siswi kita. Yang pertama adalah keterampilan menjalin hubungan atau berteman. Kedua, keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, keterampilan mengelola risiko. Keempat, keterampilan membuat keputusan. Lalu yang terakhir adalah keterampilan dalam bekerja sama dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Nah, lalu sebagai guru, kita harus memahami 13 keterampilan Bapak Ibu yang ada dalam PKH ini. Yang pertama adalah mengatur diri sendiri, di mana para siswa-siswi kita fasilitasi untuk mereka mampu memahami dan mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kreativitas. Ketiga, berpikir kritis. Keempat, berpartisipasi. Yang kelima, berempati. 6, menghargai perbedaan. 7, mengambil keputusan. Ke-8, bernegosiasi. Ke-9, bekerja sama. Ke-10, menyelesaikan masalah. 11, berkomunikasi. Ke-12, ketangguhan atau daya tahan, atau yang kita sebut dengan resilient. Ke-13, mengelola stres atau emosi. Bapak Ibu, pada akhir modul ini, para guru diharapkan mampu memfasilitasi siswa dan siswi dalam beberapa hal berikut, yaitu 1, membangun landasan identitas pribadi mereka dengan merenungkan
kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai mereka sendiri. Kedua, mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang positif, sehingga tidak merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Ketiga, mempelajari perubahan fisik, perasaan, dan sosial yang terjadi pada tubuh mereka selama pubertas, dan bagaimana mereka saling mendukung dan menjalani perubahan itu dengan optimis dan penuh percaya diri. Lalu yang keempat adalah mempelajari cara mempertahankan pencitraan tubuh mereka yang positif saat mereka melewati masa-masa pubertas, termasuk berpikir kritis tentang apa yang mereka lihat di media dan terhindar dari jebakan berpikir yang negatif. Tidak. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, kita lanjutkan bagaimana kita mempersiapkan dalam memfasilitasi modul PKH ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus ternyata kita pikirkan lebih lanjut. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, Bapak Ibu, dalam menyampaikan modul PKH. Apa saja? Yang satu, seberapa yakin Bapak Ibu guru berbicara pada siswa-siswi tentang masing-masing tema tersebut. Kedua, apakah ada tema yang membuat Bapak Ibu merasa tidak nyaman? Dan ketiga, apakah ada sesuatu yang Bapak Ibu miliki, materi yang dibutuhkan? Ini ada tambahan materi atau konten untuk masing-masing pertemuan. Nah, kalau Bapak Ibu guru sudah bisa menyelami 3 hal yang harus kita persiapkan tersebut, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Hal-hal yang disarankan untuk dilakukan. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Pertama, berlatih memimpin sesi pertemuan dengan sesama guru sejawat sebelum pertemuan dengan siswa-siswi yang sebenarnya berlangsung. Jadi seperti pre-kognitif, Bapak Ibu, pre-assessment dulu kepada teman-teman kita, supaya teman-teman Bapak guru kita bisa mereview, memberi masukan apa yang harus dipersiapkan dan apa yang jangan dilakukan. Kedua, mintalah orang lain yang kita anggap ahli di bidangnya untuk mendukung Bapak Ibu guru untuk memfasilitasi tiap-tiap pertemuan yang dirasa sulit atau sensitif. Ketiga, bahas tema-tema yang canggung ini menggunakan selera humor yang baik, Bapak Ibu guru, supaya ini tidak membosankan, dan menghindari siswa-siswi kita dari gangguan bullying. Ketiga, kita tidak mengolok-olok siswa-siswi jika mereka mengutarakan jawaban yang salah. Nah, ini hal yang harus kita pikirkan tidak dilakukan. Nah, lalu ada hal lain yang kita perlu perhatikan adalah kita menghindari tema-tema tertentu yang hanya karena itu membuat Anda atau siswa-siswi Anda merasa tidak nyaman. Lalu kita pikirkan juga tema-tema yang akan kita bahas. Apakah ini mengganggu privasi mereka, latar belakang mereka? Nah, jadi tidak salahnya Bapak Ibu guru kita selingi dengan humor atau tertawa. Berikutnya adalah diagram identitas yang sering kita perhatikan dalam mempelajari pendidikan keterampilan hidup, yang kita simbolkan dengan bintang diagram identitas. Apa saja? Yaitu, satu, apakah satu kata positif yang menggambarkan identitas mereka? Kedua, sebutkan sebuah bakat atau keterampilan yang mereka miliki. Ketiga, sebutkan satu dari nilai pribadimu. Keempat, apa yang membuatmu dianggap sebagai seorang teman yang baik. Dan kelima, apa kekuatan terbesarmu. Nah, jadi Bapak Ibu guru, para siswa-siswi kita fasilitasi supaya mereka bisa memahami apa sih satu kata positif yang kalau orang sebut itu menggambarkan diri mereka. Umpama pemurah, bijaksana, atau baik hati. Mungkin kita juga perlu pikirkan apa keterampilan yang mereka miliki. Setiap siswa, siswi kita ajak, kita rangsang supaya mereka bisa menguasai 1-2 buah keterampilan yang mungkin bisa mereka perlukan setelah mereka lulus.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman guru belajar yang saya banggakan, ada hal yang perlu kita ambil kesimpulan dari materi pendidikan keterampilan hidup atau PK ini yang mungkin saja berguna bagi siswa-siswi kita dalam proses pembelajaran dalam kelas. Identitas saya itu yang sering kita pelajari dalam diklat tersebut adalah dibagi dalam dua kategori utama. Yang satu adalah nilai-nilai yang dimiliki. Apa saja nilai-nilai yang dimiliki? Nah, Bapak Ibu guru, nilai-nilai yang dimiliki ini adalah menggambarkan keyakinan dalam hidup dari para siswa-siswi kita. Pasti di antara mereka mempunyai suatu nilai yang mereka yakini dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik secara pribadi maupun keluarga mereka. Contoh, bijaksana, dedikasi tinggi, integritas, jujur, dan berani. Inilah yang kita sebut dengan keyakinan dalam hidup. Sebuah nilai-nilai yang mereka pegang dan program mereka. Nah, kedua adalah ciri-ciri kepribadian yang mereka miliki. Contohnya apa? Seperti murah hati, humoris, disiplin, berjiwa pemimpin, dan memiliki komitmen dalam membina hubungan dengan sesama teman mereka. Nah, ciri-ciri kepribadian ini adalah yang disebut dengan deskripsi dirinya. Nah, lalu kita lihat ke belakang, tadi adalah nilai-nilai yang dimiliki, menyangkut keyakinan dalam hidup mereka, sedangkan ciri-ciri kepribadian ini adalah deskripsi atau penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai keyakinan mereka tersebut. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian modul PKH. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran siswa di kelak kemudian hari, dan salam sehat selalu. Dan sekali lagi saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir ingin saya sampaikan, tetap semangat dalam masa COVID-19 seperti ini, dan salam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.